Setelah kedatangan Mang Adon, akankah Persib Bandung mendatangkan satu pemain baru lagi? Jika dilihat dari skuad kedalaman yang ada, seharusnya Persib mendatangkan satu lagi minimal di posisi center back. Ini juga yang pernah dinotis oleh Coach Bojan Hodak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh, salam dunia. Sebelum saya bahas tentang kemungkinan pemain baru atau tidaknya, kebutuhan tim atau tidaknya, saya ingin mengungkapkan dulu sedikit testimoni tentang Mang Adon ini. Karena kemarin-kemarin sangat ramai tentang Mang Adon yang pengangguran. Persib loba teuing beuki teuing mawa pemain pengangguran. Nah, walaupun saya pribadi kan saya udah sempat ceritakan di konten saya sebelumnya, pengangguran tidak jadi masalah. Asalkan bisa cepat memberikan kontribusi kepada Persib Bandung, kita mau oke-oke aja gitu kan. Seperti Stefano Beltran, itu kan pengangguran sejati. Bahkan cederanya itu bisa dibilang cukup lumayan dan mengkhawatirkan. Tapi ketika masuk ke Persib Bandung, berhasil membuktikan, ya kita mau oke-oke aja gitu kan. Nah, Mang Adon juga harus dikasih tahu dulu kepada sebagian bobotoh, memang beliau ini adalah pengangguran di klub. Tapi di timnas tidak pengangguran. Bahkan terakhir, di laga terakhirnya itu mencetak 2 gol dan sekarang sudah mencetak 3 gol, 1 assist atau 5 gol. Saya agak lupa lagi bobotoh. Boleh di kolom komentar kalau seandainya saya salah. Dan juga ada testimoni dari timnas Kurakau langsung kalau Mang Adon ini pemain yang sangat kuat katanya. Olah bolanya juga bagus, katingali lah tina dedegan awaknya oge nya, bisa dibilang Ezekiel 42 lah. Dan posisi aslinya sebenarnya seorang penyerang sayap. Tapi ketika di timnas Kurakau selalu dimainkan di posisi nomor 9 katanya, dan memang kualitasnya bagus. Ini langsung loh testimoninya dari pernyataan timnas Kurakau itu sendiri. Dan ini menjadi penyerang yang selama ini memang dicari oleh Coach Bojan Hodak agar bisa menjadi tandem untuk trio bersama David da Silva dan juga Ciro Alves, atau menjadi salah satu pengganti Ciro atau juga pengganti David da Silva. Nah, ada juga pertanyaan dari bobotoh, apakah Mang Adon akan bermain saat melawan PSBS Biak? Yang pertama, sebelumnya Mang Adon ini direncanakan tidak akan ikut ke Papua. Awalnya ya hanya akan sampai di Bandung dan akan nobar di Bandung. Tapi jika saya melihat postingan terbaru official Persib Bandung di Instagram yang saya juga lampirkan di potongan video pertama tadi, Mang Adon udah ketemu sama pemain-pemain yang lain dan kemungkinan akan dibawa ke Papua secara resmi. Akan bermain atau tidak kita lihat aja nanti, karena kalau kita lihat bagaimana seorang Coach Bojan Hodak, biasanya Bojan Hodak itu tidak pernah memainkan pemain yang baru bergabung dengan Persib. Entah itu pemain baru, entah itu pemain yang baru sembuh cedera, entah itu bergabung dari Timnas Indonesia ke Persib Bandung. Kalau dikasih menit bermain pun biasanya tidak akan banyak, jadi selalu bertahap. Mungkin awalnya 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, 70 menit, dan akhirnya 90 menit. Apalagi sekarang kita ada regulasi pemain asing dan U22, jadi harus melihat taktikal ke situ juga. Ditambah juga harus melihat juga kondisi permainan saat melawan PSBS Biak nanti. Karena kita harus akui, walaupun PSBS Biak ini adalah anak baru di Liga 1, tapi secara kualitas sekarang sedang cukup bagus. Kita harus akui itu. Bahkan ketika dikalahkan oleh Persib di Bandung pun sebenarnya dari segi permainan PSBS Biak itu udah sangat bagus. Cuman memang belum matang secara mental, berbeda dengan Persib Bandung. Dan itu juga akan tentu mempengaruhi apakah apakah Mang Adon ini akan bermain atau tidak saat Persib Bandung melawan PSBS Biak. Sekaligus juga soal persyaratan nih, saya juga belum tahu apakah soal kitas, izin dan segala macamnya, belum ada update informasi terbaru apakah sudah selesai atau tidak. Tapi bisa dibilang ini cukup cepat karena diumumkan langsung Mang Adon udah ada di Bandung juga untuk sekarang. Itu statusnya bisa dibilang cepat kalau dibandingkan pemain-pemain asing Persib Bandung sebelumnya yang biasanya setelah diumumkan ada lila untuk bergabung. Nah itu soal Mang Adon, bobotoh salam dunia. Nah selanjutnya soal pemain baru. Memang beberapa
kemarin beberapa pernyataan kemarin sempat membingungkan kita juga. Sempat manajemen bilang kemungkinan akan ada 3 pemain, 1 asing 2 lokal, tapi akhirnya ada statement dari Coach Bojan Hodak kemungkinan hanya akan 1 pemain, yang pada akhirnya 1 pemain itu adalah Mang Adon. Nah, ini banyak sekali drama, tentu juga pertimbangannya Bobotoh, mulai dari mungkin budget, mulai dari juga kebutuhan strategi pelatih. Ini semuanya masuk. Non teknisnya mungkin dari masalah budget ya, di mana budget Persib Bandung sekarang sangat terbatas karena kita tahu sekarang Persib Bandung sedang membangun sebuah kota sepak bola lah, saya bilangnya seperti itu, karena tidak layak hanya disebutkan training center. Kalau menurut saya tidak layak, di mana kasta cita-cita Persib atau rencana Persib Bandung ini ingin membuat sebuah ekosistem sepak bola. Training centernya di situ, ada ahli gizi juga, dan ahli-ahli yang lain, departemen yang baru, menyambungkan antara para anak-anak muda yang memiliki mimpi bermain sepak bola profesional dengan para pemain profesional yang udah ada di dunia profesional, yaitu Persib Senior. Itu kan lebih besar dari hanya sekedar training center kalau menurut saya pribadi, dan itu hal yang sangat bagus. Kalau ini berhasil, Persib akan lagi-lagi menunjukkan memiliki kualitas dan juga tim terbesar dan tim termaju di Indonesia. Kalau menurut saya ya, jika seandainya itu berhasil, dan mudah-mudahan saja berhasil. Nah, sekarang kembali juga masalah teknisnya, mungkin Coach Bojan Hodak untuk saat ini kan udah berstatement juga. Saya tidak akan membawa banyak pemain karena memang skuad Persib Bandung dianggap sudah sangat bagus. Sekarang udah menjadi pemuncak klasemen, juara paruh musim. Kalau seandainya banyak pemain yang datang terlalu banyak, takutnya merusak skema Persib Bandung. Walaupun mungkin harapan kita, harapan Boboto, atau mungkin khususnya harapan saya pribadi, ya seenggaknya 1-2 mah boleh lah untuk cadangan, bukan untuk pemain inti ya, untuk cadangan. Karena kalau untuk pemain inti buat sekarang bisa diganggu-gugat, Bobotoh udah sangat bagus dari setiap lini ke lini. Kalau menurut saya tinggal bagaimana saja memaksimalkan pemain U22-nya. Ini nih yang masih kadang-kadang menjadi sedikit kecil bagi Persib Bandung. Lamun mainkan di back jadi lemah. Lamun mainkan di penyerangan, ada Ferdiansa dan Zulkifli mungkin sekarang lemah di penyerangan. Jadi itu menjadi kerikil kecil yang harus segera mendapatkan solusi untuk Persib Bandung. Oke, kalau lawan-lawannya tim-tim kecil, tapi kalau tim-tim besar kayak Bali kemarin, kayak Borneo, mungkin Persebaya, itu akan sangat menyulitkan Persib Bandung. Nah, jika melihat dari sisi situ, Coach Bojan Hodak sepertinya tidak akan ada lagi pemain baru yang datang. Jadi hanya Mang Adon satu-satunya pemain yang direkrut oleh Persib Bandung di bursa transfer pertengahan musim ini. Nah, walaupun sebenarnya Coach Bojan Hodak juga sebelumnya sudah mengeluarkan statement, khususnya di center back kita harus melakukan peremajaan lah gitu, karena Papa Victor udah dipastikan akan segera pensiun atau pindah klub mungkin, dan Bang Jupe udah bisa dibilang sekarang perannya sudah berbeda. Bang Jupe itu udah menjadi pelatih lah, bisa dibilang seperti itu, dan juga memang 2 pemain ini sekarang udah terlampau senior, di mana umurnya sudah tidak bisa dibohongi lagi dan udah tidak bisa untuk bersaing di Liga 1. Jadi kalau seandainya Gustavo Franca dan Nick Kuiper pada akhirnya cedera atau akumulasi kartu, itu akan membahayakan bagi Persib Bandung kalau tidak memiliki pelapis yang sepadan. Walaupun di situ ada Kakang, ada Rahmat Irianto, ada Robby Darwis juga yang bisa bermain di posisi back tengah, ada Coach Jan juga. Ini hal yang mungkin menjadi pertimbangan Bojan Hodak. Oke lah, jangan ngambil dulu karena ada pemain-pemain pelapis yang bisa bermain sebagai center back yang saya sebutkan tadi. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.